SMKNU Banat Kudus, ya, yang tadi diceritakan oleh Pak Ketua sudah go internasional. Jadi nanti kita akan paling nggak belajar bagaimana Bu Kasyati dan manajemen sekolah bisa mengelola sekolah seperti itu, gitu, dengan output yang membanggakan. Nah, mungkin ini bagian dari juga pendidikan karakter yang diinternalisasikan kepada anak-anak kita seperti apa. Saya kira ini menarik, nanti kita bisa diskusi dengan Bu Kasyati. Ini perlu saya bacakan ininya enggak ya? Kurikulum vitae-nya ya. Jadi Mas Gogot ini aslinya Nganjuk itu utang ya Mas. Jadi Nganjuk Jawa Timur, tinggal di Villa Ilhami. Ini di mana Mas? Tangerang. Kemudian ini boleh di-share nggak nomor HP-nya Mas? Boleh ya. Jadi 0812 46 066. Ini 926 ya Mas. 926. Beliau sekarang posisinya sebagai Kepala Pustekom Kemendikbud RI. Kantornya kalau nggak salah di Ciputat, dan kantornya bagus banget karena saya pernah ke sana. Kemudian yang kedua adalah Ibu Kasyati, lahirnya di Kudus dan beliau tinggal di Kudus. Nomor teleponnya 082 136 861 164. Beliau posisinya adalah sebagai Kepala SMKNU Banat Kudus. Nanti kita akan bicara dalam dua tema. Pertama adalah pendidikan karakter, baik nanti secara yuridis maupun secara teoritis, dan kebijakan apa yang akan diambil atau telah dilakukan oleh Kemendikbud, dan nanti secara praktek kita akan lihat bagaimana pendidikan karakter di SMKNU Banat Kudus. Tapi sebelum dua pembicara, dua narasumber kita akan sharing, terlebih dahulu saya meminta Pak Ketua untuk memberikan pengantar. Monggo Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali ke ruangan ini. Kalau tadi Bu Sayyidah Sakwan bilang kok kita takut nama sertifikat, itu memang menakutkan. Yang lulus MK ini bisa jadi wakil presiden. Angkatan pertamanya itu Kiai Ma'ruf Amin. Ya, itu, ya. Dan saya alhamdulillah bareng dengan beliau. Jadi calon menteri. Ngomong apa tadi? Terima kasih kepada Mas Gogot. Saya bolak-balik wanti-wanti sama teman-teman, namanya Gogot jangan dibaca dari kanan. Ketawanya telat semua. Juga kepada Bu Kasyati. Jadi malam ini kita padukan, barangkali nanti Pak Gogot bisa dari sudut kebijakan-kebijakan di dalam penguatan pendidikan karakter, lalu Bu Kasyati mungkin implementasinya. Jadi alhamdulillah saya juga diberikan rahmatan oleh Allah sudah mengunjungi SMKNU Banat, dan saya katakan di sana itu saya dikerjain benar dari pagi sampai sore, nggak tahu berapa kali saya harus tampil ke panggung, tapi nggak apa-apa, itu hanya sekedar itu yang bisa saya lakukan. Tapi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, katanya di era revolusi industri 4.0
ya pokoknya PowerPoint gitu ya. Itu kan yang akan survive itu ada beberapa sumber daya dengan beberapa kriteria, dengan beberapa syarat yang harus dimiliki. Yang pertama itu keahlian, expertise. Jadi siapa yang punya keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat pada waktu itu, maka dia yang akan bertahan, akan survive. Jadi kalau saya kira kalau NU itu semua ahli sunnah wal jamaah. Ya. Nah ini kita dengan tumbuhnya SMK di lingkungan kita, pendidikan vokasi ini tentu saja setidaknya kita nanti tidak mencapai keahlian juga akan skillnya, keterampilannya ada. Jadi dari sekitar 14.000 SMK di seluruh Indonesia, itu kalau menurut data yang kita terima dari almarhum Pak Mustafirin, direktur SMK dulu, itu SMK yang di lingkungan Ma'arif itu sekitar 1.500. Dari 14.000 SMK seluruh Indonesia, itu yang negeri hanya 3.600-an. Jadi yang lain swasta. Sebenarnya saya meragukan data yang diberikan oleh Pak Mustafirin, tapi saya lebih ragu lagi dengan data yang ada di Ma'arif sendiri. Karena sekarang data yang ada di Ma'arif sekarang ini pun sudah ada perbaikan, itu masih hanya 300, sekitar 300. Karena dari SMK yang swasta itu terbanyak itu dari Ma'arif, Pak. Terbanyak dari Ma'arif. Masa cuma 1.500 dari 14.000, itu kan cuma 10%. Ya. Nah ini dengan berbagai jurusan tentu saja, tetapi tadi arahnya bisa meningkatkan keahlian atau keterampilan dari anak didik kita, generasi muda kita. Kemudian yang kedua adalah kemampuan language, bahasa. Siapa yang menguasai bahasa, nanti dia akan menguasai dunia, yang akan bertahan dengan kehidupan. Saya bapak-bapak ibu sekalian, saya perlu sampaikan, mungkin sudah berulang kali saya sampaikan. Tahun kemarin saya ke Taiwan, mau ngajak kerjasama Taiwan, ya, dan mereka mau mengasih beasiswa kepada guru-guru kita, karena memang saya perjuangkan guru. Beasiswa untuk S2 dan S3 guru-guru kita. Sampai sekarang sudah 1 tahun, bapak-bapak ibu-ibu, belum ada yang berangkat satupun. Ya, tepuk tangan silakan. Padahal mereka mau membiayai 200 S2 dan S3. Karena apa bapak dan ibu sekalian? Karena bahasa. Dan bahasanya itu sebenarnya cuma bahasa Inggris. Bahasa Inggris kok cuma? Ya. Bukan bahasa Mandarin maksud saya, bukan bahasa Taiwan. Kalau bahasa Taiwan lebih sulit lagi. Bahasa Inggris saja kita satu pun sampai sekarang belum berhasil. Jadi bahasa. Yang kedua, ini tenaga kerja kita di luar negeri itu gajinya lebih rendah dari Filipina misalnya, karena mereka kemampuan bahasanya. Tenaga kerja Filipina yang di Arab Saudi, misalnya yang tenaga profesional itu, yang perawat segala macam, gajinya juga lebih tinggi dari perawat dari Indonesia. Mereka yang kerja di Arab Saudi itu bahasa Arabnya juga bagus juga. Kita ini dilatih bahasa Arab di GLK punyanya PJTKI hanya untuk memenuhi syarat dapat sertifikat aja. Gitu. Nah ini bahasa. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan di bidang ICT, Information and Communication Technology. Itu pasti. Zaman era PowerPoint itu, kalau nggak menguasai ICT gimana? Kemudian itu yang berapa tadi? Tiga. Ya, masih 3 lagi. 2. Kemudian yang keempat adalah networking. Jadi jaringan. Siapa yang jaringannya paling luas ya, dialah yang akan tahan hidup di era seperti ini kok. Kemudian yang kelima adalah karakter. Siapa yang paling berkarakter dia. Lah ini kok kita hanya bagi yang ke-5 ini.
Kalau karakter, kata Pak Gogot juga diakui, kalau sekolah madrasahnya ma'arif sudah lah, karakternya jangan diragukan lagi. Tetapi yang nomor satu tadi, yang punya itu SMKNU banget, dengan jurusan tata busananya sudah sampai di Paris sana. Ya, sayangnya itu kasih itu nggak ikut ya ke Paris ya. Ya, ikut ke tempat lain. Jadi mari kita pada malam hari ini pertama kita bicara yang kelima ini, pendidikan karakter, kebijakan pemerintah bagaimana, teorinya bagaimana, lalu kemudian yang kedua Ibu Kasiyati bicara soal tadi yang nomor 1 tadi. Mudah-mudahan ini bisa terpadu nanti. Jadi dengan keahlian yang tinggi dan karakter yang bagus, itulah nanti yang akan menguasai dulu. Soal yang 2, 3, 4 nantilah kita lain kali kita bicara. Malam hari ini bicara itu saja. Mudah-mudahan nanti ini networking Bapak-bapak, Ibu sekalian dengan Pak Gogot dan Bu Kasiyati akan bisa menumbuhkan tadi yang keempat ya, tadi saya sebut networking tadi. Kalau dari sesi malam ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian kok tidak punya nomor teleponnya atau tidak mencatat, itu namanya networkingnya. Nah, ICT-nya itu juga ini Pustekom, Pak Pustekom, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nanti kalau minta komputer minta aja deh, supaya ICT-nya itu nanti. Jadi endeknya malam ini mudah-mudahan terpenuhi semua kelima-limanya. Terima kasih sebelumnya pada Pak Gogot dan Bu Kasiyati. Ini peserta madrasah kader penguatan pendidikan karakter ini 150 lebih sudah sekarang data di panitia, karena masih berdatangan dan panitia nggak berani nolak. Ya, yang berani nolak saya, tapi saya ngumpet saja daripada saya. Iya, udah datang jauh-jauh ditolak gitu kan ya. Iya, karena itu kalau yang BA belum berangkat, saya minta tidak usah berangkat. Tapi kalau tiba-tiba datang ke sini, ini yang kita susah. 150 dari seluruh Indonesia, Pak Gogot, Bu Kasiyati. Yang belum nyampe, Papua Barat sudah nyampe belum? Saya minta jangan naik kapal laut gitu. Nah, kok katanya tadi delay pesawatnya di Makassar, tapi sampai sekarang ya nggak tahu delay jadi tempe apa jadi tahu nggak tahu. Ya, saya kira demikian saja. Saya kembalikan ke moderator Bu Saida. Oh ya, perlu saya sampaikan juga tadi kami agak lambat masuk ruang sidang ini karena menunggu Pak Kiai Said, tapi sudah dipastikan Pak Kiai Said akan ke sini besok karena masih harus istirahat ternyata. Jadi ketidakenakannya dengan Ustadz Yusuf Mansur tadi sudah ditambahin kecap dan garam sehingga sudah enak gitu. Tadi kan nggak enak tadi. Kira-kira demikian, saya kembalikan ke Bu Saida. Terima kasih. Matur suwun Pak Ketua. Kita langsung masuk saja sesi pertama dari Mas Gogot. Memang ini tadi sebelum diskusi masuk ke forum, ini ada pertanyaan mendasar bahwa apa yang terjadi perilaku orang-orang hari ini itu kan mesti hasil investasi karakter zaman pendidikan dulu ya Mas, gitu tadi. Kalau hari ini ada orang menikam, siapa yang ditikam kemarin tuh? Menikam, ya, Menko loh itu, Menko Polhukam itu. Itu kira-kira dulu pendidikan karakternya gimana itu? Berbes ya. Itu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini termasuk fenomena radikalisasi yang hari ini sangat mengkhawatirkan buat kita bersama. Itu juga apakah menjadi bagian dari refleksi kita gitu, evaluasi kita terhadap pendidikan karakter yang selama ini kita lakukan. Jadi nanti kita akan Mas Gogot akan sharing kebijakan apa yang digulirkan oleh pemerintah melalui Kemendikbud dalam rangka mengevaluasi dan mungkin merefleksi ya Mas ya, terhadap fenomena pendidikan karakter atau karakter-karakter yang hari ini kita saksikan bersama.
Saya kira itu saya sepenuhnya waktu berapa menit Mas kira-kira? Secukupnya, monggo. Ya, karena ini Pak Yai Said nggak rawuh, jadi kita agak lega diskusinya. Monggo. Oh, jam 12 ya? Ngantuk aku. Monggo, Mas. Baik, tersusun Bu. Mohon izin Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak rumah irama belum? Loh, nanti kalau lama perlu musik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati. Kita menyaksikan Pak Yai, Bapak Tua LP Mari, Bu Saidah, Bu Kasyati, Pak Ibu semua peserta MK NU. Mohon izin perkenankan menyampaikan salam dari Pak Menteri, Pak Sekjen. Kami ditugaskan Pak untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari Pasca. Memang biasanya kalau sudah sudah urgent dicari yang mirip-mirip. Nah, mirip-mirip itu maksudnya topiknya. Begitu ada 4.0, mungkin 10 sekong ini. Era revolusi industri 4.0. Jadi 4.0 ini ada artinya Pak Ibu ya. Ini 4.0 itu perasaan dulu waktu 1.0 kita nggak pernah ribut. Dengar aja enggak ya. 2.0, 3.0, 3.5 kosong. Nggak pernah kita ribut. Begitu 4.0 geger tuh ya. Ribut dunia. Nah, ini awal mulanya Pak Ibu, ini tahun 2016 ada namanya World Economic Forum. Nah itu yang last word di Davos itu ya bagus sih sebetulnya Pak, bagus Pak Ibu. Jadi ternyata Pak Ibu kita nggak nyangka ya, saya nggak nyangka negara-negara besar itu justru mikirin bagaimana dunia ke depan. Jadi kita jangan sampai kesulitan lah ya Pak. Soalnya kalau negara-negara besar Amerika, Cina, Rusia, dan Jerman atau mereka itu soal menggalang kekuatan bagaimana caranya supaya menguasai dunia sudah nggak ada. Invasi itu sangat hampir nggak ada lagi saat. Invasi secara fisik ya. Jadi kalau ada tank masuk suatu wilayah ngebom dari atas itu kayak nggak pernah dengar lagi. Kecuali di Syria masih ada ya internal mereka, di Yemen kemarin barusan dibom ya masih ada lah, tapi nggak untuk menguasai wilayah, sudah nggak ada lagi. Invasi yang ada adalah menguasai, tadi Pak Yai sampaikan ya, menguasai informasi, menguasai data, menguasai jaringan. Itu yang dikuasai. Jadi kalau sudah data, informasi dan jaringan, itu yang menguasai dunia. Dari informasi, dari data, dari network tadi lah nanti kan terbentuk, akan mengalir karakter-karakter yang berbagai macam isinya. Saya ingat tahun 1996 ya, saya berangkat S2 di Amerika Pak ambil S2 di sana. Masuk ke New York City itu bahasanya itu mega metropolitan ya. Mega metropolitan itu kota yang paling besar saat dunia, padahal sama Mekah sih jauhannya Pak. Tapi yang udah diarani begitu ya. Bedanya memang kalau di Mekah kan harus muslim masuk. Di New York itu semua agama ada. Agama apa saja. Saya itu kenal namanya yang sempalan Islam yang macam-macam itu saya kenalnya di New York Pak. Karena tahunya kan dulu saya Nganjuk Pak, nanti sendiri kan Nganjuk itu basis lah ya.
Jadi nggak ada ceritanya tahu orang salat kok gak sejakap, tapi atau utik-utik macam-macam. Jadi saya kayaknya takut mikir macam-macam orang. Nah, tidak hanya ini memang sunnahnya kan sudah ada bahwa agama ini akan terpecah menjadi firqah ya, agama apapun, termasuk Islam. Saya tahu ya di sana itu, karena di dulu tahunya kan NU Muhammadiyah persis, wis nggak pernah tahu nyawa ya. Kok pitung peluru ini ngitungi kan, nggak genep gitu mas saya bahasanya. Begitu masuknya ya masalah kalau ibu, di sana semua agama ada, semua penduduk mau hitam, mau kuning, mau putih, mau setengah coklat, setengah hitam, semua ada di sana. Mereka kuat, mikir aja saya 2 tahun dulu. Nah dari situ saya belajar, oh ternyata setiap negara, setiap nation, setiap penduduk itu punya karakter yang berbeda-beda. Tapi namanya orang macam-macam Pak, pasti punya karakter unggul. Maksudnya sih tergantung kitanya. Tapi saya pelajari, oh Cina itu karakter unggulnya menggigih. Soalnya orang Afrika itu karakter unggulnya daya tahannya. Jadi saya dulu pernah ngajar namanya, maksudnya sudah berjam-jam. Daya tahan, maksudnya saya mengajar namanya EOP lah, Equal Opportunity Program. Saya ngajar di Oregon State lah, setelah saya S3 di Oregon. Saya ngajar, jadi memang punya kelebihan. Intinya setiap nation, setiap clan, ya, setiap ras, setiap apapun lah, kelompok komunitas itu punya kelebihan. Dan yang tidak memiliki kelompok lain. Nah, itu dulu. Sekarang begitu disruption, ya, tadi kembali ke revolusi 4.0, akhirnya karakter itu jadi kacau. Kenapa? Ya, karena tidak. Saya dulu waktu ngambil S2 di New York, saya masih ikut penataran P4. P4. Saya masih hafal yang 36 butir. Butir-butir ini ya. P4 itu. Anak sekarang udah nggak apa. Jadi memang ternyata dari kecil saya ya karena dulu memang diajarin ya, jadi apa maksudnya. Tapi tidak hanya mengapa, ternyata masih membekas. Jadi setiap kali saya melihat karakter orang ini, oh ternyata ada di P4. Suka menolong, oh ada di P4 ya. Menghormati ada di P4. Saya belajar menghargai orang ngomong itu dari di Amerika. Jadi sejak kecil Pak Ibu, namanya di Amerika. Kebetulan anak saya agak unik ya. Anak saya itu 3. Yang pertama itu TK-nya di Amerika. Yang kedua TK-nya di Tangerang. Yang ketiga TK-nya di Prancis. Mulai sekali di Prancis 2 tahun. Nah, saya amati yang maksudnya yang paling ya di Tangerang tuh banyak doa ya. Mau apa tuh macam-macamnya. Di Amerika anak diajari mikir. Dari kecil sudah diajari mikir. Maksudnya praktek tapi nggak didoktrin ya, diajari mikir. Di Prancis disiplin. Jadi memang setiap negara punya kelebihan sendiri. Ya. Tangerang jadi macam-macam lah. Ya, poinnya pada saat teknologi sudah begitu lekat dan akses informasi ya dari semua arah, akhirnya kita harus membuat keputusan yang Pak Presiden canangkan sejak periode pertama beliau adalah revolusi mental. Karena apa? Karena ternyata dengan informasi yang begitu kencar, apalagi yang namanya K-pop ya, gak karuan pola ya. Masa ya kan ini guru-guru ini foto yang ini. Ini kan udah budaya bukan punya kita maksudnya, tapi udah biasa. Karena apa? Karena tiap hari nonton, tiap hari melihat. Akhirnya kita nggak bisa memedung lagi. Nah kembali ke laptop Pak Ibu, lanjut langsung aja sedikit tadi pengantar bahwa kenapa sih kita harus bicara tentang karakter 4.0. Pada saat kita bicara revolusi 4.0, berarti memang semuanya harus kita sesuaikan. Pendidikannya juga pendidikan 4.0. Kalau di Jepang itu sudah society 5.0. Kalau saya rapat ketemu menterinya langsung saya tanya ini
Maksudnya 5.0 itu apa? Nah, kalau 4.0 itu adalah infrastrukturnya, teknologinya, platformnya, berarti manusianya harus di atasnya teknologi itu. Kenapa? Karena teknologi itu tools, teknologi itu hanya alat. Kalau yang mengendalikan alat tidak melebihi dari tools, ya berarti kita akan dikendalikan oleh alat. Jadi teknologi itu apapun namanya, secanggih apapun lah. Kalau tidak perintah teknologi juga akan kemana. Jadi sebenarnya kuncinya adalah ya kita. Nah, tahu-tahu saya apa itu? Untuk dulu. Nah, jadi ini apa namanya, hikmah yang sudah sering kita dengarkan ya. Jadi mau nggak mau, padahal ini sudah 1400 tahun yang lalu ya. Nah, tapi baru setelah kita gagap menghadapi anak kita sendiri. Siapa di antara kita yang duduk di sini yang nggak ribut sama anaknya gara-gara game? Nah, coba angkat tangan ya, saya mau belajar. Saya aja masih sekarang sering ribut sama anak saya. Ya, toko saya kompadanya. Jadi saya mau belajar gimana caranya. Ya, maksudnya bukan ribut terus banting-bantingan ya enggak. Bengkerengan bahasa Jawanya itu apa sih bengkerengan? Jadi pernah kita bersih tegang sama anak kita gara-gara gadget. Ya karena apa? Ya karena kita tidak menyiapkan, dan kita generasi milenial ini kan, kita ini milenial loh Pak ya. Generasi milenial kita ini. Nah, cuman tidak native ya, tidak native, tidak asli, karena kita hidup dipaksa ya, untuk bergaya. Karena sekarang bergaya seperti generasi net, generasi yang baru lahir. Karena anak-anak megang handphone, kita suruh megang handphone. Akhirnya banyak ibu-ibu yang gagap, mana aja megangin handphone. Pengajian sih ngekakin handphone. Tahu apa coba di handphone ini, di foto. Jadi oh presiden, ini mau nyari apa nih? Karena nggak tahu harus bagaimana. Gagap bahasanya. Nah, ini sudah diingatkan 1000 tahun yang lalu bahwa kita harus mendidik anak kita ya, sesuai dengan zamannya. Nah, kita sudah revolusi 4.0, bukan berarti anak-anak suruh megang gadget. Ini ada kacau lagi. Nah, ini kami tidak pernah merekomendasikan anak kecil megang gadget. Ya. Nah, sampai dia SD kelas atas, ya, kelas 4, 5, 6 itu baru boleh. Ya. Nah, kembali ke laptop, lanjut. Ini pun juga saat ini sudah diadopsi oleh Pak Presiden pertama kita, bahwa nation character building itu adalah kuncinya. Jadi kalau urusan pinter ya urusan apa namanya itu cepat ya, urusan ahli itu nggak ada apa-apanya dibanding karakter. Sekarang teknologi apa yang di Indonesia nggak ada? Ya, teknologi handphone terbaru itu di Indonesia ada, mobil terbaru di Indonesia ada, teknologi kesehatan yang terbaru di Indonesia ada. Nggak ada yang nggak ada di Indonesia, semua ada. Ya. Jadi kita punya. Tapi satu yang kita lagi sedang krisis adalah karakter. Waktu mungkin melihat 3 hari yang lalu, ya, di acara ya, debat itulah ada sesepuh bangsa yang sudah pakar ya, di bahasanya dijedik-jedik gitu. Ini kan nggak ada karakternya, sama sekali nggak ada karakter. Dan insya Allah itu nggak akan kita temukan di sekolah-sekolah itu benar-benar memalukan, miris ya, sedih memang. Ya karena apa? Karena memang dari dulu kan ya tadi Bu sampaikan, bahwa sejak SD-nya pendidikan karakternya nggak masuk ini. Jadi kalau diurut-urut misalnya salah kita Pak. Kita punya lembaga pendidikan, tapi ternyata berarti kan mereka lulusnya yang teriak-teriaknya dulu lulusnya dari sekolah-sekolah Indonesia sebagian besar. Yang korupsi merajalela sekarang di mana-mana, yang Jawa Timur itu udah separuh bupatinya habis. Ya.
16 Pak yang tangkap dari 38. Ya karena apa? Ya dulu karakternya nggak nyambung nih dari dulu diajarkan. Jadi ada yang salah dengan pendidikan kita. Ada yang salah dengan pendidikan kita. Ya, makanya kita akan perbaiki, Bapak Ibu. Lanjut. Sebenarnya di undang-undang Sisdiknas, Bapak Ibu, itu tidak ada yang anak kita itu harus pintar, itu nilainya harus 10 ya. Bisa komputer itu enggak ada. Kalau kita baca lagi satu persatu, bunyinya adalah ya, mencetak manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat. Nah, ada satu berilmu, ya. Berilmu, tapi selebihnya adalah kreatif, mandiri, dan warga negara yang bertanggung jawab. Di sini sejak awal sistem pendidikan di Indonesia dirancang, sebagian besar 90% itu adalah karakter. Hanya memang kemarin Pak Menteri terus terang baru ya, mata pelajaran PPKN yang ada di kurikulum 2013 itu ternyata di lapangan implementasinya masih banyak menghafal. Padahal di kompetensi dasar kompetensi intinya anak-anak itu harusnya di sisi disebut harusnya menjalankan apa itu toleransi, ya, apa itu demokrasi, apa itu gotong royong, itu semua harus menjalankan. Tapi ternyata faktanya anak diminta menghafalkan oleh gurunya. Jadi sekarang ini kita lagi merevitalisasi pelajaran, mata pelajaran PPKN. Makanya kemarin Pak Menteri sempat bikin simposium di Malang, Pak Ibu, diundang lagi. Kita pengennya Pak Menteri itu kembali ke PMP dulu, pendidikan moral Pancasila, supaya masuk benar apa itu karakter-karakter yang ada dituangkan di dalam Pancasila. Nah, untuk lanjut untuk menyikapi itu, Pak Presiden di periode pertamanya sudah mencanangkan ada nawacita, ya. Ada dua yang paling penting di situ: revolusi karakter bangsa dan memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial. Ini yang paling penting terkait dengan apa yang kita bicarakan hari ini, yaitu pendidikan karakter. Jadi Bapak Ibu, diklat ini sangat penting. Ya, kami sangat mendukung. Kalau perlu, sebenarnya 500 pun apa nyewa istora. Jadi karena ini kita sedang krisis, Pak Ibu. Kita sedang krisis karakter. Ya. Karakter tidak hanya di dalam teks, di dalam dokumen, tapi karakter yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh bangsa.